Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistik dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampuh oleh Bapak Edi Marjuang Purba SKM MPH, Ibu Fitni Hidayati STR MKes, Ibu Zulfa Nur Hanifah STP MSI, Bapak Khairul Fadli SGZ MGZ, dan Ibu Kanaya Yorida Manik MKM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelia Rahmadani dengan NIM 5243240003 dari kelas B, Afza Rifa Yusda dengan NIM 5241240018 dari kelas B, Dinda Barko Sulistiorini dengan NIM 5241240023 dari kelas B, Febri Naritonga dengan NIM 5241240014 dari kelas A, Novia Lauren dengan NIM 5241240001 kelas A, dan yang terakhir Syahbrina Virgi Darmawan dengan NIM 5241240020 dari kelas B. Agar lebih mudah dipahami, sekarang kita akan lanjut masuk ke contoh soal beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Soal. Terdapat sebanyak 246 pasien diabetes mellitus rawat jalan di Rumah Sakit RSUD Dr. Pringadi, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pada periode bulan Januari hingga bulan April 2024. Dengan purposive sampling, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 41 pasien dengan ditambah 4 pasien drop out, yaitu 10%. Peneliti kemudian ingin mengetahui hubungan asupan gizi, yaitu serat, terhadap peningkatan kadar gula darah lebih 200 mg per desiliter yang bisa menjadi indikator penyakit diabetes mellitus tipe 2. Berikut ini adalah tabulasi data asupan serat dan kadar gula darah sewaktu yang bersumber dari data primer penelitian. Yang pertama, tabulasi data kadar gula darah sewaktu. Pada tabel terdapat nama pasien, hasil pemeriksaan gula darah sewaktu, kategori yaitu normal dan tinggi, lalu ada kode. Untuk kategori normal diberi kode 1 dan kategori tinggi diberi kode 2. Tabel selanjutnya yaitu tabulasi data status gizi. Terdapat nama pasien, status gizi, kategori, dan kode. Pada kategori normal diberi kode 3, overweight diberi kode 4, dan kategori obesitas diberi kode 5. Dari studi kasus yang telah dipaparkan, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana persamaan linear sederhana dari kasus tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruh status gizi dengan peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Pringadi Medan? Yang ketiga, apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus? Baik, setelah data telah diketahui, saatnya lanjut ke proses pengerjaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua, langkah utama yang harus dilakukan yaitu membuat script plot atau diagram pencar. Script plot sendiri dibuat dari Excel dengan variabel X-nya yaitu status gizi dan variabel Y-nya merupakan kadar gula darah sewaktu. Langkah kedua, kita membuat hipotesis penelitian dan statistik. Membuat hipotesis penelitian, yaitu H0 dan H1. H0 artinya tidak ada pengaruh status gizi terhadap peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus. Dan H1 yaitu ada pengaruh status gizi terhadap peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus. Membuat hipotesis statistik. H0 menyatakan bahwa nilai koefisien regresi atau beta sama dengan 0. Dan H1 menyatakan bahwa nilai koefisien regresi atau beta tidak sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan untuk pengujian ini adalah alfa sama dengan 5%, yang artinya sama dengan 0,05.
Lanjut pada langkah yang keempat, yaitu membuat tabel penolong. Pada tabel penolong ini ada 6 kolom, yaitu nama pasien, data X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Setelah mengisi data X, Y, lalu sudah didapatkan X kuadrat, lalu Y kuadrat, dan X dikali Y, selanjutnya kita menjumlahkan. Diperoleh data X yaitu 1263,83, lalu data Y 11.916, X kuadrat 36.258,74, Y kuadrat 3.608.938, dan X dikali Y 344.710,13. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai konstanta A dan B. Yang pertama, mencari nilai konstanta B. Dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurang dengan jumlah X yang dikuadratkan. Sehingga bisa kita masukkan. N-nya ini merupakan banyak sampel, yaitu 45. Jadi, 45 dikali 344.710,13, lalu dikurang dengan 1.263,83 yang dikalikan dengan 11.916 per 45 dikali 36.258,74 dikurang dengan 1263,83 yang akan dikuadratkan. 45 dikali 344.710,13 diperoleh hasil 15.911.955,85. Lalu 1263,83 dikali dengan 11.916 diperoleh hasil 15.91798,28. 45 dikali 36.258,74 diperoleh hasil 1.631.643,49. 1263,83 dikuadratkan memperoleh hasil 1.597.266,27. Selanjutnya kita kurangkan. 15.511.955,85 dikurang dengan 15.059.798,28 memperoleh hasil 452.157,57. Lalu 1.631.643,49 dikurang dengan 1.597.266,27 memperoleh hasil 34.377,22. Sekarang kita bagikan. 452.157,57 dibagi dengan 34.377,22 memperoleh hasil 13,15. Jadi, nilai konstanta B adalah 13,15. Masih di langkah yang kelima, sekarang kita mencari nilai konstanta A. Dengan rumus sigma Y dikurang nilai konstanta B dikali dengan sigma X per N. Sigma Y yaitu 11.916 dikurang dengan nilai konstanta B yaitu 13,15 lalu dikalikan dengan sigma X yaitu 1263,83 per N-nya adalah 45. Jadi, 11.916 dikurang dengan 16.622,93 per 45. Didapatkan hasil minus 4.706,93 per 45. Sehingga diperoleh nilai konstanta A yaitu minus 104,93
Maka persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan minus 104,60 ditambah 13,15X. Sekarang kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu menentukan nilai koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R kecil. Untuk mencari nilai koefisien korelasi dengan rumus R kecil sama dengan N dikalikan dengan sigma XY, lalu dikurang dengan sigma X dikali sigma Y per akar kurung pertama yaitu N dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu dikurang dengan sigma X yang akan dikuadratkan. Masuk ke kurung yang kedua yaitu N dikalikan dengan sigma Y kuadrat, lalu dikurang dengan sigma Y yang akan dikuadratkan. Kita masukkan nilainya 45 dikali 344.710,13 dikurang dengan 1263,83 dikali 11.916 per akar 45 dikali 36.258,74 dikurang 1263,83 kuadrat dikali 45 dikali 3.608.938 dikurang 11.916 kuadrat. Sehingga dapat hasil 452.157,57 per 837.662,72 dibagikan sehingga diperoleh nilai koefisien korelasinya adalah 0,54. Jadi, hubungan antara status gizi atau variabel X dengan peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus, yaitu variabel Y, sebesar R sama dengan 0,54 dengan kriteria tingkat hubungan kuat positif. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara status gizi, variabel X, dengan peningkatan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus, variabel Y. Bila status gizi tinggi, maka kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus meningkat. Masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Menentukan T hitung dan T tabel dengan kriteria, yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T tabel lebih kecil T hitung, lebih besar T tabel, maka H0 diterima. Menghitung nilai T hitung dengan rumus T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 0,54. 0,54 ini adalah hasil dari langkah ke-6 yang tadi dikerjakan. Lalu akar 45 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,54 kuadrat. Sehingga 0,54 dikali akar 43 yaitu 6,56 per akar 1 kurang 0,29 hasilnya 0,71. Lanjut, 0,54 dikali 6,56 mendapatkan hasil 3,54 per 0,71. Sehingga diperoleh nilai T hitungnya adalah 4,99. Sekarang menghitung nilai T tabel. T tabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,05 karena uji dua pihak atau two tails. Maka nilai 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Sehingga derajat kebebasannya sama dengan N dikurang 2, yang artinya 45 dikurang 2 adalah 43. Sehingga nilai T tabel pada alfa 0,025 dengan derajat bebas 43 adalah 2,000. Langkah ke yang 8 yaitu menarik kesimpulan. Diperoleh T hitung 4,99 dan T tabel 2,000. Sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh status gizi terhadap kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus.
Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dibutuhkannya perhitungan manual. Langkah awalnya membuat hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pada hipotesis penelitian, H0 adalah model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus yang dipengaruhi oleh status gizi. Dan H1 adalah model regresi linear sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus yang dipengaruhi oleh status gizi. Hipotesis statistik, H0 adalah beta sama dengan 0 dan H1 adalah beta tidak sama dengan 0. Lanjut pada langkah yang kedua, yaitu menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan untuk pengujian ini adalah alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan F hitung. Kaidah pengujiannya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Menghitung jumlah kuadrat regresi A dengan rumus sigma Y lalu dikuadratkan per N. Jadi, 11.916 kuadrat hasilnya adalah 141.991.56 per 45 dan diperoleh hasil 3.155.356,80. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat regresi A buka kurung B per A dengan rumus nilai konstanta B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Lanjut kita masukkan nilai konstanta B-nya, yaitu 13,15. Ini sudah dicari di perhitungan yang sebelumnya. Lalu, dikali dengan sigma XY, 344.710,13. Dikurang sigma X, 1263,83 dikali sigma Y 11.916 diperolehlah hasil 15.59.798,28 per N, yaitu 45. 15.059.798,28 dibagi 45 diperoleh hasil 334.662,18. Sekarang kita kurangkan. 344.710,13 dikurang 334.662,18. Hasilnya adalah 10.047,95. Lalu dikalikan dengan 13,15 sehingga diperoleh 132.158,86. Lanjut menghitung jumlah kuadrat residu, yaitu dengan rumus jumlah kuadrat residu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang jumlah kuadrat regresi A buka kurung B per A tutup kurung ditambah jumlah regresi A. Sekarang kita masukkan sigma Y kuadrat yaitu 3.608.938,00 dikurang jumlah kuadrat regresi A buka kurung B per A yaitu 132.158,86 ditambah 3.155.356,80. Lalu 3.608.938,00 dikurang 3.287.515,66. Hasilnya adalah 321.422,34. Jadi jumlah kuadrat residu yaitu 321.422,34. Kemudian menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A. Karena tadi sudah dijabarkan, jadi langsung saja hasilnya adalah 3.155.356,80. Lalu menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi B per A. Tadi juga sudah kita jabarkan, hasilnya 132.158,86. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu. Rumusnya yaitu rata-rata jumlah kuadrat residu sama dengan jumlah kuadrat residu per N dikurang 2. Jumlah kuadrat residunya adalah 321.422,34 per 45 dikurang 2, yaitu 43. Sehingga hasilnya adalah 7.474,94. Menghitung F hitung. F hitung sama dengan rata-rata jumlah kuadrat regresi A buka kurung B per A per rata-rata jumlah kuadrat residu.
sama dengan 132.158,86 per 7.474,94. Hasilnya adalah 17,68. Langkah yang keempat yaitu menentukan F-tabel. F-tabel dengan taraf signifikansi 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak atau two tails, sehingga derajat kebebasannya sama dengan N dikurang 2. 45 dikurang 2 adalah 43. Sehingga pembilang atau N1 sama dengan 1 dan penyebut atau N2 sama dengan 43. Sehingga nilai F-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan derajat bebas pembilang 1 dan derajat bebas penyebut 43 adalah 4,070. Dan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Didapat F hitung sama dengan 17,68 dan F-tabel sama dengan 4,070. Jadi, T hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak, yang artinya model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus yang dipengaruhi oleh status gizi. Like cherry blossoms blooming in the mountain